Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat semuanya ya? Ya, saya doakan semuanya semoga sehat dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan bertemu kembali atau kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 6 bab 4, yaitu tentang Sunan Bonang. Nah, anak-anak disiapkan ya semuanya, bukunya, LKS-nya dan lain sebagainya untuk kita mengikuti pembelajaran video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 bab 4 tentang Sunan Bonang. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, yaitu sikap spiritual, menghargai nilai-nilai positif dan peran Sunan Bonang dalam menyisiarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan tanggung jawab, percaya diri, toleran dan santun. Serta yang keempat, coba dilihat lagi ya, coba dilihat itu kompetensi ketiga, yaitu pengetahuan menganalisis biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan atau KI 4 ya, bisa kalian lihat situ ya keterampilannya pada tabel keempat itu, yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Bonang, riwayat hidup atau biografi Sunan Bonang, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia serta sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Itu adalah yang akan kita bahas nanti ya. Yang pertama itu riwayat hidup atau biografi Sunan Bonang. Mari kita lihat sama-sama ya. Nama asli Sunan Bonang adalah Makdum Ibrahim. Nama ayahnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Betul. Nama ibunya adalah Nyai Ageng Manila. Lahir pada tahun 1465 Masehi. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali Fatimah putri Rasulullah SAW. Nama guru Syekh Maulana Ishaq di Aceh ya. Salah satu guru dari Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Ishaq di Aceh, betul ya. Wafat kira-kira pada tahun 1525 Masehi. Makamnya sekarang berada di Tuban. Nah, kalian kalau kelas 6 nanti akan berkunjung ke makam di sana ya. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Ya. A. Menyempurnakan susunan gamelan. Kemudian B. Menambahkan lagu-lagu. C. Menambahkan rician. Seperti rician kuda, gajah, harimau, garuda, kereta, perang, dan rempongan. D. Mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat beberapa jenis gending. Kemudian yang berikutnya ada penemuan alat musik yang disebut dengan bonang. Ya. Kemudian berikutnya di dalam mengembangkan dakwah Islam lewat seni ini, Sunan Bonang berusaha memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa, mengisi tradisi ritual, ya, di antaranya yaitu Pancamakara dalam ajaran Tantraya dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam, ya, bisa kalian baca di sebelahnya ya. Kemudian berikutnya yaitu menyebarkan dakwah melalui suluk, ya. Nah, kemudian mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Ini bisa kalian baca ya, di situ ada gambarnya. Coba kalian perhatikan ya, di situ ada gambar, itu disebut dengan perangkat, namanya adalah bonang. Itu atau kalau kita biasanya itu sebutnya gong ya, gong, beberapa gong yang dicampur jadi satu menjadi sebuah musik gamelan, itu namanya bonang, bonang ya. Alat musik bonang atau biasa dipakai untuk gamelan ya. Nah, biasanya itu dipakai untuk apa? Biasanya dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan Islami kepada masyarakat. Sikap positif Sunan Bonang atau sikap positif pribadi Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah penyebar agama Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Sunan Bonang berdakwah di Kediri tidak membuat ia mundur, ya, mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah
melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat ya. Seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Ia menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Kemampuan memainkan alat musik bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. Toleran dalam dakwah, mengganti ritual keagamaan Tantrayana menjadi sebuah tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Dari penyampaian tadi dapat kita simpulkan atau dapat kita rangkum beberapa materi yang sudah sampaikan tadi ya. Yang pertama yaitu Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah putra keempat dari Sunan Ampel. Silsilah keluarganya bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu belajar ilmu agama di pesantren Sunan Ampel dan memperdalam ilmunya kepada Syekh Maulana Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri, yaitu di mana? Di Aceh ya. Waktu itu ke Acehnya sama siapa? Waktu itu ke Acehnya sama Sunan Giri ya. Kemudian yang kedua yaitu berperan mengembangkan Islam di Indonesia melalui satu yaitu seni pertunjukan, wayang, gamelan dan menciptakan alat musik yang disebut dengan bonang. Kemudian islamisasi tradisi masyarakat Jawa dengan memberikan nilai-nilai keislaman seperti nilai pancamakara menjadi kenduri atau selamatan. Kemudian yaitu karya sastra suluk Wijil yang berisi tembang-tembang Jawa yang berisi pesan agama. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang ya tercermin dalam pribadi sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu sosok seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan sastra. Kemudian yang kedua yaitu gigih dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam ya, seperti yang disampaikan tadi. Meskipun Sunan Bonang pernah mengalami kegagalan di Kediri, tetapi tidak pantang menyerah, tidak surut semangatnya, tapi kemudian menggunakan segala macam cara supaya agar ajaran agama Islam bisa tersampai kepada masyarakat tanah Jawa pada saat itu. Kemudian yang berikutnya yaitu toleran dan bijaksana dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, itu ya anak-anak bagaimana perjalanan, bagaimana sikap dari Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia atau di Pulau Jawa. Nah, kalian bisa baca lagi di kitab kalian atau di LKS kalian ya untuk lebih jelasnya, atau juga bisa diulang video pembelajaran ini. Nanti minggu depan insya Allah kita akan lakukan ulangan harian atau penilaian harian yang akan nanti mulai bab 1, 2, dan 3 ya. Untuk bab 4 nanti kita gabung 4, 5, 6 ya. Nah, tapi untuk minggu depan kita ulangan harian bab 1, 2, 3. Jadi dipelajari ya, baik di bukunya maupun di LKS-nya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi